Oke, halo semuanya, selamat datang di video gua. Jadi di sini gua akan sedikit membahas tentang capoeira. Iya, gua nggak akan gerak, gua cuman membahas. Tapi sebelum itu, gua akan memperkenalkan diri gua dulu untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi kalian bisa panggil gua Hamzah, atau teman-teman yang mungkin udah belajar main capoeira bisa panggil gua Dohemi, ya, apelido gua Dohemi. Apelido itu nickname kalau misalkan di capoeira. Oke. Dan kalau kalian pengen latihan bareng sama gua, kalian bisa datang ke Bandung. Gua latihan di bawah Profesor Koalinya, Grupo Capoeira Brasil Indonesia. Balik lagi ke inti bahasan. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang capoeira. Apa yang gua bahas tentang capoeira? Enggak, gua nggak akan gerak. Gua cuman ngebahas apa itu capoeira dan dari mana dan kenapa capoeira gitu, dan bagaimana sih capoeira itu berproses dari tahun ke tahun. Ya, di video ini gue akan sedikit menjabarkan fakta-fakta yang gue temukan di beberapa sumber bacaan. Jadi kalau misalkan kalian punya kesimpulan atau kalian punya bahan untuk diskusi, silahkan komen di komentar, di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu, ingin baca lebih lanjut lengkapnya, mungkin nanti source-nya bakal gue tulis di link deskripsi. Jadi semoga kalian betah sama video ini. Ya, enjoy. Oke, selanjutnya gue akan ajak kalian berangkat ke abad 16. Jadi abad ke-16 ini adalah abad yang terkenal dengan era kolonialisme. Untuk yang belum familiar, era kolonialisme itu adalah era di mana negara Eropa melakukan ekspansi ke luar teritori negaranya. Jadi negara Eropa itu saling berlomba-lomba siapa yang punya negara jajahan paling banyak gitu. Dan pada masa itu, Portugis itu mengklaim bahwa dia adalah negara terbanyak daerah teritori jajahannya gitu. Cuman si Portugis ini punya masalah di mana mereka nggak punya SDM yang cukup untuk mengelola teritori jajahannya. Nah, dengan begitu si Portugis ini melakukan perbudakan. Awalnya Portugis memiliki suku Indian atau pribumi wilayah Amerika Latin untuk menjadi para budaknya. Namun suku Indian lebih memilih mati daripada tunduk di bawah perintah penjajah. Akhirnya SDM-nya masih nggak ada, jadi teritorinya juga masih belum diurus. Jadi si Portugis ini terpaksa untuk memberangkatkan beberapa budak dari Afrika. Para budak dibawa dari benua Afrika ke benua Amerika menggunakan kapal atau slave ship gitu. Jadi kayak kapal budak gitu, diisi oleh para orang-orang dari Afrika, dibawa ke Brazil untuk dijadikan budak. Di kapal, para budak ditempatkan dengan kondisi yang sangat sempit, sangat tidak manusiawi lah pokoknya. Dan untuk bayangan, satu kapal itu bisa muat sampai 300 orang. Dan untuk perbandingan, kalian tahu Christopher Columbus kan, penemu benua Amerika. Jadi gue juga nemu beberapa fakta kalau luasnya kapal Santa Maria yang dipakai Christopher Columbus pada masa-masa itu adalah 19 kali 5,5 meter. Nah, si kapal Santa Maria ini termasuk kapal yang besar gitu untuk kapal penjelajah. Dan ya kita nggak bisa pukul rata, jadi mungkin aja si kapal budak ini bisa lebih gede atau lebih kecil. Tapi untuk perbandingan, umumnya pada era tersebut kapal-kapal jarak jauh itu ukurannya segitu, 19 kali 5,5 meter gitu. 19,5 meter, taruhlah beberapa tingkat, dan beberapa tingkat itu ya paling nggak mungkin lebih dari 3 lah, ya nggak sih? Atau yang ya pun kalau misalkan lebih dari, anggaplah 3 tingkat gitu. Jadi 19 kali 5, ya anggaplah 20 kali 5 itu 100 meter. 100 meter kali 3, 300. Jadi ya seorang cuma dapat semeter gitu buat hidup gitu. Itu kalau semuanya diisi para budak. Tapi kan ya nggak mungkin, karena kan butuh kru kapalnya kan, dan ya pasti sangat dempet-dempetan lah. Di sini juga gue bakal tampilin beberapa ilustrasi gambarnya kalau misalkan kalian pengen tahu.
kayak gimana sih keadaan kapal budak pada era perbudakan tersebut. Dan keadaan tersebut membuat para budak melakukan semua aktivitas tuh di situ gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan, jangan berharap kayak lu bisa, kalau misalkan lu jadi budak nih, jadi jangan berharap kalau lu tuh bisa ke kamar mandi gitu, lu mandi terus kayak lu buang air kecil. Enggak, para budak tuh nggak bisa sebebas itu gerak di kapal. Jadi tetap diem di situ berbulan-bulan, mau buang air kecil di situ, buang air besar di situ gitu, sampai melahirkan pun di situ gitu, di tempat gak geser-geser gitu selama sebulan. Bayangin segimana tidak manusiawinya. Dan juga di kapal tersebut para budak itu tidak mendapatkan makanan yang bersih. Akibatnya para budak itu banyak yang menderita penyakit gitu. Penyakit yang yang banyak diderita pada saat itu adalah disenteria. Untuk yang nggak tahu disenteria mungkin bisa search lah Google gitu, karena mungkin bisa panjang banget kalau misalkan kita bahas di video ini. Dan selanjutnya ketibaan atau kedatangan para budak ke benua Brazil itu tidak jangan dibayangin dengan persamaan kalau misalkan kita datang ke sebuah pulau untuk rekreasi gitu. Enggak, para budak gak disambut, tapi para budak itu langsung dibawa ke pasar untuk dijual. Dan di sini juga masih banyak sih beberapa perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh para budak, tapi kayaknya nggak bisa gue bahas karena bakal kepanjangan. Tapi untuk teman-teman yang penasaran kayak gimana sih keadaannya gitu, atau gimana sih seseram apa sih perlakuan yang diterima oleh para budak pada era tersebut gitu, nah nanti gue tulis sumbernya, kalian bisa baca sendiri kayak gimana sih keadaannya gitu di link description. Nah, sesampainya di Brasil, para budak itu langsung dibawa ke pasar untuk dijual ke tuan tanah. Nah, tuan tanahnya ini juga memperlakukan para budak dengan sangat-sangat tidak pantas gitu, atau tidak manusiawi bahkan. Bahkan kalau misalkan boleh dianggap, kayaknya lebih ramah si tuan tanah ini ke hewan ternaknya gitu daripada ke para budaknya, atau ya gitulah. Jadi lagi-lagi gue nggak bisa ngejelasin bagian atau suasana detailnya. Mungkin nanti gua tulis di link deskripsi aja biar teman-teman bisa baca gitu. Dan akhirnya para budak ini merasa lelah gitu. Kenapa sih kenapa sih harus kayak gini gitu. Mungkin mulai banyak pertanyaan di sekitar para budak gitu. Di kalangan para budak tuh mulai ada pertanyaan, kenapa kita harus kayak gini, kenapa kita harus nurut sama orang-orang ini gitu. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk kabur. Dan budak-budak yang berhasil kabur, mereka mendirikan sebuah tribes, atau para capoeirista bilangnya quilombo. Jadi quilombo itu bisa kita sebut dengan kumpulan atau suatu tempat yang digunakan para budak untuk berkumpul setelah melarikan diri dari penampungan gitu, dari tempat penampungan para budak. Budak yang berhasil melarikan diri menggunakan quilombo untuk menampung para budak lainnya yang berhasil kabur dari penampungan. Di quilombo juga mereka menyusun strategi untuk membebaskan para budak-budak yang masih berada di tempat penampungan para budak, atau bisa kita sebut dengan senzala. Selain cuma nampung doang, mereka tuh nyusun strategi nih, gimana caranya kita bisa ngebebasin orang-orang yang ada di penampungan sebelah sana gitu. Selanjutnya ketika mereka berhasil membebaskan teman-temannya tuh dengan orang-orang yang barunya, mereka juga menyusun strategi untuk ngebebasin kayak gitulah. Jadi kayak habis bebasin sini, rapat lagi, bebasin yang itu, rapat lagi, seiring waktu kan banyak yang bebas gitu. Quilombo yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah adalah Quilombos dos Palmares. Jadi untuk teman-teman praktisi capoeira harusnya bisa sangat familiar lah dengan nama ini, karena di sini tertulis bahwa saking lamanya si Quilombos ini bertahan, dia itu berhasil bertahan lebih dari 1 abad, lebih dari 100 tahun. Dan saking besarnya, Quilombo ini sudah memiliki sistem pemerintahan beserta sistem yudikasinya sendiri. Untuk yang nggak tahu, sistem yudikasi itu adalah sistem hukum yang berjalan di suatu wilayah gitu. Quilombos dos Palmares ini berhasil bertahan dari 24 serangan kecil dan 18 serangan invasi pasukan Portugis. Gila gak? Dan
untuk Quilombo ini gue ingatkan lagi, para Portugis tuh pasti kan pakai senjata ya, kayak dragon. Kalau misalkan kalian tahu istilah dragon tuh, kayak dragon tuh apa ya, pasukan berkuda lah yang bawa senapan kalau misalkan di era-era tersebut. Tapi tetap kalah sama apa ya, sama capoeirista. Dan capoeirista tuh nggak pakai senjata, padahal cuma pakai kaki ya, atau alat-alat berkebun lah, paling banter juga gitu untuk senjata. Tapi mereka bisa menang beberapa peperangan, dan sampai serangan besar pun bisa mereka hadapin gitu. Saking susahnya si Quilombos ini dikalahkan, ada orang Portugis yang bilang, atau pasukan Portugis yang bilang lebih susah untuk mengalahkan Quilombo daripada Dutch invader gitu, atau pasukan Dutch. Dan dari sini juga gue dapat beberapa teori atau beberapa rumor yang menceritakan bahwa pertama, capoeira itu dikembangkan oleh para budak di Quilombo setelah mereka melarikan diri dari Senzala. Jadi teori yang pertama itu menjelaskan bahwa setelah si para budak ini kabur nih dari Quilombo, terus rapat nih atau menyusun strategi untuk membebaskan orang dari, atau membebaskan para budak dari Senzala lainnya gitu. Mereka apa ya, saling sharing, akhirnya ngasih tahu, ini loh, gue dapet ide gimana kalau misalkan kita melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya terbentuklah capoeira gitu kan. Tapi rumor yang kedua mengatakan bahwa capoeira itu dikembangkan di Senzala pada malam hari, ketika pengawasan para tuan tanah sedang lengah. Jadi sebelum kabur, bahkan para budak itu sudah melakukan capoeira. Dan dari mana sih capoeira itu muncul? Gue nemu bahwa capoeira ini sebenarnya sangat mirip dengan tarian zebra kalau misalkan di Afrika. Nama tariannya itu tarian Ngolo gitu. Itu sangat mirip banget. Jadi kalian bisa cek aja nanti untuk para teman-teman capoeirista. Mungkin mungkin untuk teman-teman capoeirista tuh bisa ngeh, oh ini mirip banget nih sama capoeira gitu. Nah, si tarian Ngolo ini akhirnya dimodifikasi oleh para budak agar dapat membantu para budak bertahan hidup di keadaan pada masa itu walaupun tidak dipersenjatai gitu. Nah, semakin berjalannya waktu, para budak ini akhirnya mencapai fase di mana bisa melakukan serangan dengan semakin terang-terangan gitu. Jadi pada akhir abad 19, Portugis ini menjadi negara terakhir yang menghapuskan sistem perbudakan. Hal tersebut itu dikarenakan semakin maraknya invasi yang diluncurkan oleh para Quilombo ke perkebunan yang masih menerapkan sistem perbudakan. Jadi serangannya tuh udah mulai terang-terangan gitu, udah nggak main gerilya lagi. Nah, invasi itu juga didukung oleh beberapa situasi. Pemerintah Portugis ini harus berhadapan dengan beberapa masalah lainnya gitu. Jadi masalah yang pertama adalah masalah pertumbuhan Brazilian Abolitionist Movement. Jadi selain untuk menghadapi budak-budak yang sudah merdeka dan membebaskan para budak lainnya, mereka itu harus berhadapan dengan yaitu kelompok abolisionis Brazilian gitu. Dan juga para budak itu mulai didukung oleh pihak militer juga gitu sebenarnya, militer Brazil. Dan akhirnya pada tanggal 13 Mei tahun 1888, pemerintah melarang praktik perbudakan melalui sebuah peraturan yang ditulis di Golden Law, itu ditandatangani oleh Putri Isabel. Nah, di sini juga sebenarnya ada beberapa konflik sih, atau beberapa perseteruan. Ada yang anggap bahwa kemerdekaan para budak pada saat itu diberikan oleh Putri Isabel gitu. Jadi untuk teman-teman teman-teman capoeira mungkin ada beberapa lagu yang lagunya berbau sarkasme kepada Putri Isabel. Ada juga yang membahas bahwa, atau lagu capoeira yang membahas terima kasih kepada Putri Isabel. Ya, jadi banyaklah beberapa kontroversi tentang hal ini. Nah, selanjutnya dengan berjalannya kemerdekaan para budak, datang juga sebuah petaka baru gitu untuk para mantan budak yang sudah merdeka ini, yaitu larangan capoeira pasca era perbudakan.
kenapa bisa dilarang, di sini gue bakal ngejelasin. Jadi pertama, pasca kemerdekaan, para mantan budak kan udah mulai merasakan tidak ada tempat lagi nih untuk ditinggali gitu, karena mereka mengalami permasalahan sosial ketika mereka berbaur di lingkungan normal gitu. Jadi setelah mereka lepas statusnya jadi budak, tapi setelah bergabung ke lingkungan sosial kan kayak banyak orang yang sulit gitu untuk menerima mantan budak gitu. Dan udah mulai susah buat dapat pekerjaan yang layak, hingga kesulitan untuk punya tempat gitu untuk berekspresi, untuk tinggal juga. Jangankan untuk berekspresi, untuk tinggal aja mereka masih susah gitu. Hal ini menyebabkan para mantan budak ini membentuk sebuah kelompok yang menggunakan kemampuan capoeiranya untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, kelompok tersebut itu dikenal dengan sebutan Maltas. Dan sejak itu, setiap penduduk Brasil yang tertangkap basah sedang melakukan capoeira akan segera ditangkap pada saat itu juga. Nah, di saat ini alat musik yang tadinya cuman sebagai pengiring atau sebagai sebagai alat untuk misdirection gitu, untuk nipu para tuan tanah, akhirnya alat musik di sini juga digunakan sebagai alarm gitu kalau misalkan ada beberapa polisi yang mendekat gitu. Nah, situasi ini bertahan sampai pada tahun 1930. Di tahun ini Mestre Bimba itu melakukan demonstrasi di depan presiden, demonstrasi capoeira. Jadi Mestre Bimba ini berhasil membuktikan bahwa ada sisi baik yang dibawa oleh capoeira. Pada tahun 1950-an, Mestre Pastinya membuka sebuah akademi. Namun akademi yang dibuka Mestre Pastinya ini tergolong sangat unik. Jadi untuk teman-teman di sini gue bakal ngejelasin. Jadi mulai dari era-era ini udah mulai ada dua golongan capoeira yang lumayan menonjol gitu, lumayan kontras juga perbedaannya. Pertama adalah golongan capoeira regional tulisannya. Jadi capoeira regional ini adalah capoeira yang dibawakan oleh Mestre Bimba yang sifatnya itu tegas, efektif, efisien, dan benar-benar terlihat sangat fungsional untuk dipakai bertarung gitu. Dan untuk golongan yang kedua adalah golongan capoeira Angola yang dibawakan oleh Mestre Pastinya. Jadi Mestre Pastinya ini membawakan gaya capoeira yang yang sangat kontras perbedaannya dengan capoeira regional. Jadi gerakannya itu pertama lebih teatrikal, lebih simbolis. Jadi simbolis ini bisa gue bilang adalah setiap gerakan dari gerakan capoeira Angola memiliki makna atau memiliki nilai sejarah yang bisa kita pelajari gitu. Jadi beberapa gerakan dari capoeira Angola itu terinspirasi dari misalkan gerakan ketika para budak pada zaman dahulu itu menanam sebuah tanaman di kebun, terus membajak atau menebarkan jaring di sungai gitu untuk menangkap ikan gitu. Nah, selanjutnya sampai saat ini si dua golongan capoeira ini juga terus berkembang. Dan sejak 1970 capoeira mulai populer di Brasil dan berhasil menyebar ke negara sekitarnya. Setiap tahunnya capoeira berhasil mendatangkan turis asing juga nih ke Brasil untuk melihat pertunjukan capoeira dan mencoba latihan capoeira itu sendiri. Dan sejak saat itu juga banyak capoeirista yang berasal dari luar Brasil belajar bahasa Brazilian Portugis untuk memahami capoeira itu apa sebenarnya gitu. Dan di tahun 2014 Roda Capoeira dicatat oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity gitu. Jadi ya mulai 2014 juga udah masuk ke National Heritage, dan sampai hari ini capoeira pun menjadi bela diri yang populer gitu. Selain populer juga penyamaran yang dilakukan oleh para budak pada era kolonialisme zaman dulu itu masih berlaku atau masih berdampak sampai sekarang gitu. Akuin aja, untuk teman-teman yang lihat capoeira pasti bingung kan,
ini tuh sebenarnya apa sih, tarian atau pertarungan atau olahraga atau hiburan gitu, ya kan? Karena hal itu yang dicetuskan oleh para budak gitu untuk membuat bingung para tuan tanah gitu. Jadi sampai sekarang pun ya untuk orang-orang yang nggak mencoba untuk belajar capoeira, mereka masih mengklaim bahwa ya itu tuh tarian gitu, tidak berbahaya. Jadi gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kalau misalkan ada fakta yang mungkin salah yang gue sampaikan sebelumnya atau tadi gue sampaikan, tolong tegur gue. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang menemukan nih sumber diskusi yang baru, mungkin bisa kita bahas di kolom komentar gitu. Jadi sekian dari gue, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.